Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga yang oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu disebutkan bahwa gambaran-gambaran nikmatnya surga itu hanya sebagai sebuah pendekatan supaya kita kemudian bisa lebih masuk memahami, karena sesungguhnya nikmat surga itu jauh dari perkiraan kita. Tetapi untuk bisa masuk memahami itu maka lalu kemudian diberikan gambaran-gambaran saja yang bisa sweet atau masuk ke otak akal kita. Tetapi sesungguhnya itu jauh lebih dahsyat kenikmatan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang bahas tentang pakaian dan perhiasan, hamparan permadani yang indah. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 23, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang dan dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Jadi ahli surga itu nanti akan mengenakan pakaian paling mewah dan berhias dengan aneka perhiasan dari emas, perak, dan mutiara. Dan biasanya orang-orang yang selama di dunia dia tidak senang dengan pakaian-pakaian kebesaran, tidak senang dengan kemewahan-kemewahan dunia ini, justru yang nanti akan menjadi orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang paling mewah nanti di surga. Dan orang-orang yang penuh dengan kesederhanaan selama hidupnya di dunia, maka dia justru yang nanti akan merasakan, menikmati segala kemewahan-kemewahan itu. Pakaian sutra yang indah itulah yang dipakai. Di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Jadi sundus itu sutra tipis, kalau istabrak itu sutra tebal. Jadi ini dua jenis pakaian sutra yang terbaik nanti. Ini kan cuma gambaran saja untuk bisa masuk ke akal kita yang masih terbatas, tapi sesungguhnya jauh lebih dahsyat dari itu. Dan warna terbaik itu hijau, disatukan untuk mereka antara keindahan pemandangan pakaian dan kenikmatan memakainya. Aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabrak, ya. Jadi kenikmatan-kenikmatannya itu luar biasa. Dipan-dipan, kasur-kasur, tahta, pelayan-pelayan, dan bahkan bidadari-bidadari. Nanti kita khusus bahas tentang bidadari surga itu. Juga ada pasar surga. Jadi di surga itu ada pasar surga itu, tapi tidak jualannya. Digambarkan di dalam hadis itu, inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kullu jum'atin fatakubburi kul kimal fatahsu fi wujuhihim wa siyabihim fayasdaduna husna wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qad isdadu husna wa jamala fayaqul lahum ahluhum wallahi laqad isdattum ba'dana husna wa jamala fayaquluna wa antum wallah laqad isdattum ba'da husna wa jamala. Rawahu Muslim. Jadi di surga itu ada pasar, ya. Jadi pasar surga itu sesungguhnya nanti di surga itu benar-benar ada pasar yang mereka mendatangi pasar itu tiap Jumat.
Ketika mereka kumpul-kumpul, lalu angin utara menepis wajah mereka dan pakaian mereka. Apa yang terjadi ketika kemudian angin itu menerpa wajah dan pakaian mereka? Mereka ternyata setelah itu bertambah tampan, bertambah ganteng, bertambah menawan. Kemudian ketika mereka kembali ke tempat rumahnya, istananya masing-masing, ya, maka lalu kemudian keluarganya mengatakan, demi Allah, sungguh kalian bertambah tampan dan menawan. Lalu kemudian mereka menjawab, demi Allah, sungguh kalian juga bertambah cantik dan menawan. Jadi tiap Jumat itu, ya, ketika kemudian kaum laki-laki itu datang ke pasar itu diterpa angin, pakaiannya, wajahnya itu semakin ganteng, semakin ganteng. Dan ketika mereka kemudian kembali ke istananya, lalu kemudian keluarganya di situ mengatakan, kamu tambah ganteng, kamu tambah menawan. Dan yang laki-laki pun menjawab, dan kamu juga tambah cantik dan menawan. Ini pasar surga. Ini hanya sebuah gambaran yang sebenarnya hanya untuk memberikan gambaran kemudahan kita, tapi jauh lebih dahsyat. Makanya kalau ada ulama mengatakan sebenarnya amal-amal yang kita lakukan ini tidak sebanding dengan nikmat yang akan diberikan Allah kepada kita itu. Hanya tinggal kita sabar atau tidak selama di dunia ini. Tidak sebanding. Kita melakukan amal bagus dari sejak lahir, bahasanya itu 70 tahun hidup, itu tidak sebanding dengan nikmat surga yang diberikan itu. Jauh lebih dahsyat dan tidak pantas bahasanya begitu. Tetapi kemudian sesungguhnya bagaimana kita bersabar dalam waktu yang sebenarnya tidak mulai dari 70 tahun kita hidup, baru dimulai sejak belasan tahun atau ketika kita sudah lepas dari usia balik. Nah, ini contoh kenikmatan-kenikmatan di surga itu. Jadi di dalam Quran surat Al-Mutaffifin juga disebutkan itu, wa mizajuhu min tasnim, ya. Jadi tasnim itu, ya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, minuman terbaik penghuni surga, diperuntukkan bagi orang-orang yang disebutkan dalam ayat yang itu, al-muqarrabun dan ashabul yamin, orang-orang yang sudah kedudukannya dekat dengan Allah itu, dan orang-orang yang kemudian tergolong ashabul yamin, kelompok kanan itu, nanti akan diberikan itu. Ini kan cuma sebuah gambaran. Di dunia ini orang ketika kemudian menggambarkan nikmat-nikmat itu apa sih? Minuman salah satunya, ya, jadi minuman. Makanya orang-orang kan sekarang, kalau sekarang gambaran dunia ngopi gitu. Jadi minum, pokoknya itu adalah gambaran nikmat saja. Jadi itu tasnim itu adalah minuman terbaik penghuni surga, dan Allah peruntukkan untuk orang-orang yang tergolong al-muqarrabun dan ashabul yamin. Bisa itu dibayangkan, ya, kalau kemudian terbaiknya bagaimana gitu. Ada juga disebut di dalam Al-Quran itu dengan minum khamr, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang khamr itu di surga di beberapa ayat di dalam Al-Quran, dan menafikan darinya semua aib yang terdapat dalam khamr dunia. Jadi tidak sama antara khamr dunia dan surga nanti. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 15 itu disebutkan itu, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribina, sungai khamr yang lezat, ya, rasanya begitu lezat bagi peminumnya. Itu dalam Quran surat Muhammad ayat 15. Quran surat Al-Waqiah ayat 18 sampai 19, bi aqwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun, ya. Jadi dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pusing dan tidak pula mabuk. Jadi khamarnya di dunia dan surga itu berbeda, ya. Dan kalau di dunia itu kan dilarang,
dilarang untuk minum khamr karena akan membuat akal rusak. Tetapi itu bagi orang yang kemudian seolah-olah menikmati seperti itu. Nah, gambaran di dalam Al-Quran khamr di akhirat itu beda dengan dunia. Allah telah menghilangkan 5 keburukan khamr dunia. Yang pertama, rasa khamr di situ di akhirat itu melezatkan orang-orang yang meminumnya, kemudian tidak pusing, kemudian tidak mabuk, kemudian tidak hilang akalnya, dan kemudian tidak berbuat sia-sia dan berbuat dosa. Ini 5 efek orang-orang yang kemudian melakukan pelanggaran di dunia. Ketika dia minum minuman keras, khamr itu yang terjadi. Tapi bagi orang yang khamrnya di surga itu justru terbalik, lezat sekali orang yang meminumnya, tidak pusing, tidak mabuk, tidak hilang akal, dan tidak berbuat sia-sia dan berbuat dosa. Nah, ini contoh minuman. Jadi ar-rahiq khamr murni, yusqawna min rahiqim makhtum. Jadi sering kita dengar ayat yang dibaca oleh imam. Nabi SAW bersabda, siapa yang meminumnya di dunia maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Jadi memang itu untuk akhirat ya. Seperti itu khamr ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, maka tentu diingat bahwa di dalam dunia ini salah satu hal yang berbahaya itu adalah, bahkan itu merupakan induk dosa, itu adalah memulai meminum khamr. Maka kalau disampaikan dalam satu hadis itu bahwa iman itu bisa fluktuatif, naik turun, tambah kurang, tapi ada iman yang bisa tercabut. Salah satu diantaranya adalah ketika dalam kondisi mabuk atau minum khamr itu, atau bahasa sekarang ada narkoba. Nah, dalam kondisi seperti itu bisa tercabut, bukan hanya imannya turun, rendah, tapi bisa pada titik kemudian dicabut atau tercabut itu. Maka berhati-hatilah dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, pelajaran penting buat kita, ayyuma mu'minin at'amu mu'minan ala ju' at'amahullahu yawmal qiyamah min simaril jannah ya. Wa ayyuma mu'min saqa mu'minan ala dhama'in saqahullahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Wa ayyuma mu'min kasa mu'minan ala urn kasahullahu min khudril jannah. Ini pelajaran penting buat kita selama di dunia. Siapa saja orang mukmin yang memberi makan kepada mukmin yang lainnya yang sedang kelaparan, maka nanti Allah akan memberinya makan pada hari kiamat dan dari buah-buahan surga. Siapa saja orang mukmin yang suka memberi minum kepada orang lain, mukmin yang lain yang kehausan, maka Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dari ar-rahiqul makhtum. Jadi minuman yang terbaik ini. Siapa orang yang mukmin yang memberi pakaian kepada mukmin lainnya yang tidak memiliki pakaian, maka Allah akan memberinya pakaian dari tumbuhan surga. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini perilaku-perilaku dunia kita. Inilah sebenarnya bahwa motivasi-motivasi yang Allah berikan kepada kita untuk beramal itu luar biasa. Sukalah kamu memberi makan pada orang lain, sukalah kamu memberi minum pada orang lain, sukalah kamu menjamu orang lain, sukalah kamu kemudian memberikan pakaian kepada orang lain. Bagian-bagian itu kalau kemudian itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas, nanti Allah akan balas itu. Maka tentu mafhum mukhalaf balikan dari itu, jangan kita menjadi orang yang tidak suka atau menjadi bakhil untuk tidak memberi makan atau minum selama kita mampu. Jangan kita menjadi orang yang kemudian tidak bisa memberikan pakaian. Kalau kita memang bisa memberikan, berikan itu. Bahkan di fikih itu, kafarat-kafarat itu rata-rata kan memberi makan, memberi pakaian. Itu sesungguhnya kita ini disuruh untuk menjadi orang yang senang untuk berbagi dan bahagia dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan sebaliknya senang untuk meminta, suka untuk menadahkan tangan.
Maka begitupun sebagai sebuah gambaran ketika ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya Abu Sa'id bin Abu Khair itu, ketika bertanya tentang jalan menuju Allah itu, murid ini bertanya sama gurunya, ma'adat tariq minal khalqi ilal haqq, berapa sih jalan menuju al-haq itu, banyak enggak, berapa jumlahnya jalan-jalan ketika kita ingin berjumpa dengan al-haq itu. Lalu kemudian dijawab oleh gurunya ini, at-tariq ilal haqqi bi'adadi zarratil mawjudat walakin laisa hunaka tariq aqrabu wa afdalu wa asra' minal amal ala rahati syahsin. Jadi ini penting ya. Jadi ketika ada dialog seorang murid pada gurunya itu, berapa banyak jalan-jalan menuju Allah itu, lalu kemudian dijawab, jalan menuju Allah itu banyak sekali, seperti jauh lebih banyak dari jumlah benda-benda yang ada ini. Tetapi kemudian dikatakan oleh gurunya, walakin laisa hunaka tariqun aqrabu wa afdalu wa asra minal amal ala rahati syahsin. Tetapi di situ, di antara sekian banyak jalan menuju dekatnya seseorang kepada Allah itu, jalan untuk dekat kepada Allah itu yang paling dekat, yang paling utama, yang paling cepat untuk bisa kemudian jalan itu dekat kepada al-haq itu adalah rohati sahsin, membuat nyaman, membuat senang orang lain. Dan itulah yang menjadi motif utama. Di dalam hadis itu disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama dia mau menolong saudaranya. Jadi amal yang paling mendekatkan diri kita, jalan yang paling, bukan hanya sekedar zikir ternyata, tetapi jalan yang bisa kemudian adalah memberikan kenyamanan, memberikan sesuatu yang baik buat orang lain ya. Jadi kalau dalam bahasa hadis itu adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Maka penting untuk ditanamkan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ini, kata sederhana itu, karena ini adalah hadis Nabi bahwa di antara amal yang utama itu adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan pada mukmin yang lain. Maka ditumbuhkan dalam pikiran kita adalah, kalau kita ingin senang, maka sukalah menyenangkan orang lain. Kalau kita ingin bahagia, maka sukalah membahagiakan orang lain. Maka tentu itu balikan dari itu. Orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang buruk itu suka membuat orang sakit hati, membuat orang kemudian tidak senang, membuat orang tidak bahagia. Maka sebenarnya kalau ditanamkan pada jiwa kita, sebagaimana Nabi SAW di antara sekian keutamaan dari jalan-jalan untuk dekat dengan Allah itu adalah suka menyenangkan, membahagiakan orang lain. Dan tentu adalah sebaliknya, jangan suka membuat sakit, membuat orang lain tidak senang dan suka. Maka di dalam hadis itu disebutkan, muslim yang paling tidak baik itu adalah ketika orang takut dengan keberadaannya karena omongannya dan perbuatannya. Orang sudah menghindar, leso bederwala, leki aja macam, leki akabaya. Orang yang seperti ini nanti ditakutin. Jadi justru yang senang itu ketika keberadaan kita itu tidak membuat mereka terganggu. Ibnu Qayyim berkata dalam Uddatus Sabirinnya itu, dalam kitab Uddatus Sabirinnya itu, idza kana Allahu qad ghafara liman saqa qalban ala shiddati dhamaihi fa kaifa biman saqal attas wa asba al ja'i wa kasra al ara fil muslimin. Nah ini penting, sama seperti tadi bahwa semangat untuk memberikan makan, semangat untuk memberikan minum, semangat untuk mengenyangkan, semangat untuk memberikan pakaian dan sebagainya, yang digambarkan di situ bahwa orang-orang seperti itulah yang nanti akan menikmati makan minum dengan
lezat, akan menikmati pakaian-pakaian paling mewah nanti di surga, karena selama di dunia dia suka seperti itu. Kata Ibnu Qayyim itu menggambarkan tentang keutamaan orang yang memberi minum atau memberi makan itu. Beliau katakan, idza kana Allahu qad ghafara liman safa qalban ala shiddati dama'ihi, jika Allah mengampuni orang yang memberi minum anjing yang sangat kehausan. Yang sering saya sampaikan ini, hanya memberi minum anjing yang sangat kehausan saja sudah Allah ampuni itu. Jadi cerita masyhur dalam hadis, ketika ada seorang wanita tidak baik-baik, dalam kondisi dia wanita yang tidak terpuji, tapi ternyata karena dia punya hati untuk memberi minum kepada anjing yang sangat kehausan, Allah mengampuni dosa perempuan ini. Fakaifa biman saqa al-attas wa asba al-ja'i wa qasal ura fil muslimin. Bagaimana halnya dengan orang yang memberi minum yang kehausan, memberi makan yang kelaparan, dan memberi pakaian dari orang-orang muslim. Jadi pernah sering saya sampaikan itu, menyediakan makan, menyediakan minum untuk orang-orang muslim, anak-anak yang lagi ngaji, orang-orang yang sedang puasa, itu bagaimana orang perempuan saja yang tidak baik-baik itu memberi minum anjing saja diampuni oleh Allah. Sehingga ini semangat luar biasa. Sekali lagi, amalan-amalan utama diantaranya sederhana, mengenyangkan orang lain saja bahasanya. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla itu juga digambarkan pernah menegur seorang hamba yang tidak peduli dalam hal seperti itu. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sudah sering kita sampaikan, Innallaha azza wa jalla fayaqulu yaumal qiyamah ya ibna Adam istat'amtuka falam tut'imni qala ya Rabb wa kaifa ut'imuk wa anta rabbul alamin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla nanti berkata di hari kiamat, wahai anak Adam, kenapa engkau tidak memberikan aku makan, sedangkan aku pada waktu itu kelaparan? Maka lalu kemudian dijawab, Tuhan, bagaimana aku akan memberi makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala ama alimta annahu istat'aka abdi fulan falan tut'imhu amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Tahukah kamu ketika suatu saat kamu sebenarnya mengetahui ada seorang hamba di situ, kamu tidak memberi makan dia, padahal engkau tahu bahwa dia dalam kondisi lapar. Seandainya engkau memberikan itu, maka kamu akan menemui aku di sana. Ada ulama yang menyebut ada ridho Allah di situ, ada rahmat Allah di situ. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, ya, kita juga harus hati-hati. Jangan-jangan ada yang kita mampu untuk memberi tapi kita tidak beri. Itu nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak peduli? Dan bisa dibayangkan kalau ini pemimpin, berapa orang yang tidak makan, berapa orang miskin, itu nanti akan ditanya, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maka kalau para sahabat dulu kan tidak suka untuk jadi pemimpin itu, karena takut. Bahkan Umar bin Khattab menyatakan, kalau ada kuda saja, kuda ini binatang, kuda yang terperosok karena jalan yang tidak bagus, itu akan ditanya, bagaimana kalau itu nyawa? Sehingga kalau dalam aturan undang-undang lalu lintas itu sebenarnya kan ada, kalau jalan rusak karena tidak diperbaiki oleh pemerintah atau negara, itu juga dimintai tanggung jawab, dan bahkan sebenarnya bisa dituntut kalau itu jalan bukan karena kecelakaan, ketidakhati-hatian, tapi karena kecelakaan itu terjadi karena jalan itu. Itu contoh kecil. Bagaimana dengan yang lain-lain? Betapa besar tanggung jawabnya. Ya ibna Adam istasqaituka falam taskini qala ya Rabb kaifa askika wa anta rabbul alamin qala
istasfaka abdi fulan falam taskihi amma innaka law saqaita wajadta dzalika indi. Nanti juga dikatakan, wahai anak Adam, kenapa engkau tidak memberi minum aku? Bagaimana aku akan memberi minum sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala, lalu kemudian Allah mengatakan kepada hamba ini, dulu ada seorang yang kemudian dia kehausan, tapi kamu tidak memberinya air. Padahal seandainya engkau kemudian memberi air, maka kamu akan dapati aku di sana. Begitu gambaran yang kemudian disampaikan di dalam hadis-hadis, dan ini adalah hadis qudsi yang memberikan gambaran bagaimana kita dituntut untuk kemudian menjadi orang yang suka memberi makan, minum, dan pakaian itu. Karena nanti orang yang suka melakukan ini, dia akan mendapatkan pakaian-pakaian yang paling mewah, dia akan mendapatkan makanan dan minuman yang paling enak, karena dia selama di dunia memberikan kepedulian yang besar terhadap saudara-saudaranya yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian ada juga gambaran mendapatkan istana-istana yang mewah dan kamar-kamar yang menyenangkan. Kalau di dunia ini kan gambaran sederhananya, orang itu senang kalau punya rumah mewah, rumah besar itu, dan kemudian dia punya kamar-kamar yang sangat menyenangkan, desain rumah, desain kamar yang luar biasa, dan itu nanti di surga ada seperti itu. Dan ini hanya sebuah gambaran saja untuk kemudian memasukkan pikiran kita paham tentang itu, walaupun jauh lebih dahsyat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 72, wa masakin thayyibatan fi jannati adin, dan tempat-tempat tinggal yang bagus sekali nanti di surga Aden. Inna lil mu'mina fil jannati laqaimatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwabatin tuluha sittuna milan lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Sesungguhnya di dalam surga seorang mukmin memiliki sebuah tenda dari satu mutiara yang memiliki ruang panjangnya 60 mil. Di dalamnya seorang mukmin memiliki istri yang dia menggilir mereka, di mana sebagian lainnya tidak melihat sebagian yang lain. Jadi ada istana-istana yang mewah, ada kamar-kamar yang begitu sangat menyenangkan. Itu gambarannya. Maka siapa yang kemudian selama di dunia dia hidup dalam kesederhanaan, dia hidup dalam keadaan yang begitu sangat qanaah, maka dia akan mendapatkan itu nanti di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bagaimana seorang mukmin bisa memperoleh istana-istana di surga itu, antara lain dari sekian banyak hadis itu, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mislahu. Ya, siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya di dalam surga sesuatu yang semisal dengannya. Jadi gambarannya orang yang terlibat dalam pembangunan masjid, orang yang terlibat untuk membangun rumah Allah, apapun yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan istana-istana di surga. Ini gambaran saja. Kalau tadi digambarkan bahwa di surga itu ada istana-istana yang begitu sangat mewah, maka bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Adalah orang yang kemudian terlibat untuk membangun rumah Allah, membangun, merawat apapun yang ada kaitannya dengan rumah Allah, kemudian dia rawat, dia bangun, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang semisal dengan itu nanti di surga. Di dalam hadis lain disebutkan misalnya, man shalla fil yaumi wal lailati sintai asrata rak'atan bunyalahu baitun fil jannah. Siapa yang salat sunnah di dalam sehari semalam itu 12 rakaat, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah istana di surga. Jadi dari hadis ini kemudian ada seorang yang kemudian tidak pernah meninggalkan salat qabliyah dan ba'diyah di salat-salat wajib itu. Kalau di dalam hadis ini ada 12 rakaat. Jadi kalau dia konsis untuk
tetap melakukan sholat rawatib itu, qobliyah dan ba'diyah 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Dia lakukan itu dengan konsisten, maka lalu kemudian Allah akan bangunkan istana di surga. Sebenarnya juknis dan juklaknya sudah jelas. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Sebuah tempat yang seukuran cambuk di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi dapat hal yang sedikit saja, tanah itu bahasanya, sebuah tempat yang seperti besarnya seperti untuk cambuk saja, itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Sehingga kemudian ada ulama mengatakan, bagaimana kemudian tidak kebangetan ukuran surga yang jauh, ya, seluas langit dan bumi itu, dimana kemudian kalau kita lihat alam semesta saja, alam semesta itu, bumi itu kecil sekali, sangat kecil di antara alam semesta. Kalau surga kemudian luasnya seluas langit dan bumi itu, lalu kok tidak dapat kaplingan di surga, itu kebangetan. Ada yang kemudian sampai menggambarkan begitu. Artinya apa? Artinya ketika amal-amal yang sudah digambarkan untuk bisa kemudian mendapati itu semua sudah jelas disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantaranya adalah membangun masjid, kemudian melakukan sholat rawatib itu. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga digambarkan tentang keindahan kamar-kamar di surga itu. Inna fil jannati ghurafa tura dhuhuruha min butuniha wa butuniha min tuhuriha. Sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar, bilik-bilik yang bagian luarnya dapat terlihat dan bagian dalam dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya dapat tertembus dari bagian luarnya. Ya. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Ketika kemudian ada orang Badui yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama a'rabiyun faqal liman hiya ya Rasulullah, qala liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa sallallahu wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nanti ada kamar-kamar yang begitu sangat indah, desain yang luar biasa, ada orang Badui yang berdiri lalu berkata kepada Rasulullah dan bertanya, diperuntukkan untuk siapa itu ya Rasulullah? Diperuntukkan untuk siapa itu ya Rasulullah? Kamar-kamar yang indah dan bagus itu. Dan ini jawaban untuk kita. Apa kata Nabi? Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla lillah bil laili wan nasu niyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamar-kamar yang indah tadi itu akan diperuntukkan kepada orang-orang yang ketika berkata, ketika dia bertutur kata, dia begitu sangat santun dan sopan. Dan kemudian orang-orang yang suka memberi makan, kemudian suka merutinkan puasa, lalu sholat di waktu malam ketika manusia yang lain tidur. Ini bisa digambarkan, ini sudah jelas juknis dan juklaknya. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan desain kamar yang luar biasa di surga itu? Adalah orang-orang yang ketika berbicara dia penuh dengan tutur kata yang sopan dan santun. Bisa dibayangkan kalau dalam interaksi sosial kita, ya bertutur katalah yang sopan dan santun. Orang-orang yang kemudian aca-aca sarombonan itu, dia tidak akan mendapatkan nikmat yang seperti itu.
Jadi ketika dia berbicara, bertutur kata yang sopan. Dia suka memberi makan. Lagi-lagi ini, suka memberi makan itu ada di bagian mana saja yang merupakan amalan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian merutinkan puasa, kemudian sholat malam ketika banyak orang tidur. Ini juklatnya juga sudah jelas. Siapa orang-orang yang bisa menikmati itu. Terakhir, puncak kenikmatan penghuni surga itu adalah mendapatkan ridha Allah dan bisa memandang wajah Allah yang agung. Inilah anugerah terbesar nanti orang-orang yang di surga, ketika dia kemudian akan mendapatkan ridha Allah dan bisa memandang wajah Allah. Nas'aluka hadza ya Allah. Di dalam Quran surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qadarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik, yaitu dapat surga dan tambahan wa ziyada, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang berbuat baik dapat al-husna. Jadi di dalam ayat ini al-husna itu adalah dapat surga, dan ziyadah di situ adalah memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadirat ila rabbiha nadirah. Dalam Quran surat Al-Qiyamah itu ayat 22 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, elok sekali wajahnya, kepada Rabb-nya mereka melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul li ahlil jannah ya ahlal jannah fayaquluna labbaik rabbana wa sa'daik fayaqulu hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'tayna ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqul ana u'tikum afdalu min dhalik qalu ya rab wa ayyu shay'in afdalu min dhalik fayaqul uhilla alaikum ridwani fala ashatu alaikum ba'dahu abada. Rawahu Bukhari. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi berkata kepada para penghuni surga, wahai para penghuni surga. Mereka pun lalu menjawab, kami sambut panggilanmu wahai Rabb. Lalu kemudian Allah berkata, apakah kalian puas? Apakah kalian sudah ridha dengan yang ada di sini? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak puas, sedang engkau telah memberi kami sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh siapapun kepada makhlukmu. Lalu Allah berfirman, aku akan memberi kalian yang lebih utama dari itu. Mereka berkata, wahai Rabb, apakah yang lebih utama dari itu? Allah berfirman, aku berikan kepada kalian keridhoanku, maka aku tidak akan memurkai kalian setelahnya selamanya. Di dalam Sahih Muslim dan At-Tirmidzi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannah al-jannah nada munadin inna lakum indallahi mau'ida qalu alam yubayyidu wujuhana wa yunajjina minan nar wa yudkhilna al-jannah qala bala qala fayankasifu al-hijab fa wallahu ma a'tahum shay'an ahabbu ilaihim minan nadri ilaihi. Apabila ahli surga telah memasuki surga, seorang penyeru menyeru, sesungguhnya kalian memiliki sebuah janji di sisi Allah. Mereka berkata, bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke surga? Dia berkata, benar. Lalu kemudian hijab tersingkap, demi Allah tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka sukai daripada melihat Allah. Allahumma nas'aluka. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa masuk surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.